Ya, Silakan saudaraku, ada yang mau ditanyakan? mau nanyain ini ayat Yohanes 20:17. Yohanes 20 ayat 17. Jangan keluar dari TikTok. Halo? Hello? Halo, 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 sorry, sorry, sorry. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua ya. Yohanes 20 ayat 17. Yesua berkata kepadanya, "Janganlah menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu." Oke, apa yang mau kamu tanyakan? Ah, itu kan ada Bapakku dan Bapamu ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Iya. Bapamu. Berarti Bapak Mbak Mikana juga. Oke, jadi dalam iman Yahudi, Bapa itu bisa disebut Hasamayim, yaitu surga, kerajaan Allah surga. Kerajaan surga. dan Artinya surga. Yesua dia akan Kan kembali kepadamu. kepada kerajaan surga. Hmm. Ya. Kan apa kata Yesus tuh, datanglah apa? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu ya. Iya, artinya dia kembali kepada kemuliaannya adalah cahaya terang tak terhampiri itu. Karena kan Yesua itu adalah Yahweh itu sendiri. Dialah cahaya Maksudnya terang yang berarti tak terhampiri. Dia pernah berkenosis atau datang dalam rupa seorang hamba seperti kita manusia. Nah, ketika misi penyelamatan sudah dilakukan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, lalu menampakkan diri kepada rasul-rasulnya, enggak, lalu dia konteksnya kembali ke yang surga, gitu maksudnya. oh Mm-mm. gitu. Dia kembali kepada Saya kemuliaannya adalah yang Elohim itu sendiri. yang saya cerna tuh kan Bapakku dan Bapamu, berarti istilahnya yang ngomong itu sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Oh, bukan seperti itu saudaraku. Karena di ayat Bapak itu kan selanjutnya, Tuhan sendiri kan. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Maksudnya dia mau kembali ke surga saudaraku. Karena dia akan datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Jadi dia Bapakku mau dan kembali. Bapamu. Hmm. Iya, itu maksudnya dia kembali kepada cahaya terang tak terhampiri itu. Makanya Rasul Paulus melihat dia dalam wujud cahaya. Oke, jelas ya? Ya, terus ya enggak, terus di Markus 13:32 tuh. Markus 13 32. ayat 32. Markus 13 ayat 32. Dan mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahui, tidak pula malaikat-malaikat yang ada di surga, Anak pun anak pun tidak, kecuali Bapa. kalau Yesus itu anak Tuhan. Oh bukan, dia adalah Bapa. Oh, Yesus itu Bapa. Iya. Oh, yang disebut anak Tuhan itu. Kita yang percaya kepadanya. Oh, anak Tuhan itu kita. Iya, Yesus Yohanes itu 1 ayat Bapa. 12. Iya, Yohanes 1 Yesus ayat itu 12. Bapa. Iya, Yesua itu Bapa. Tapi kenapa dia bilang Bapa lagi? Ya Datang artinya ke dia Bapakku sendiri. dan Bapamu. Enggak. Iya, Dia bilang kan tadi di Yohanes 20:17 dia kan bilang aku akan pergi ke Bapamu dan Bapakku kan gitu ya. ya makanya gini nih. Di Yohanes 14, dengar dulu baik-baik, dengar. Renungkan, fokus ya. Yohanes 14 Ya. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Ya. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang Ya. pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Artinya dia menyampaikan kepada rasulnya, dialah Bapa itu. Melihat dia sudah melihat Bapa. Gitu saudaraku ya. Makanya tentang hari itu hanya Yesua yang tahu. Kapan dia datang hanya Yesua yang tahu. Tapi ketika dia datang kembali, bersiap sedialah ya. Jangan sampai kamu tinggal. Suaramu kemana nih saudaraku? Nggak ada. Suaramu nggak ada. Halo? Suaramu nggak ada saudaraku. Oke.
Kita ganti dulu lah, suaranya nggak ada teman-teman. Babe bersedia membuka kamera? Ya, Silakan Babe. mau bertanya itu Yohanes ayat 2. Yohanes berapa Bang? Ayat 2. Yohanes ayat 2. Yohanes pasal berapa? Pasal 2 Ayat? 2. Oke. Dan Yesus serta para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Yang itu? Nah, terus apa yang mau ditanya? Itu pesta perkawinan maksudnya dalam arti apa, Mbak? Baik. Di sini di waktu itu ada yang menikah, ya. Yesus juga dan muridnya diundang ke pesta perkawinan itu maksudnya waktu Yesus datang ke dunia. Ya, dan Jadi disitulah teman Yesua ya. Dan disitulah Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Nah, siapa yang bisa mengubah air menjadi anggur? Gak ada yang bisa, hanya Tuhan. Itulah buktinya Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jelas ya? Terima kasih saudaraku. Ya, terima kasih. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ada. Coba Itomikana Matius 28 ayat 19 sampai 21. Matius 28 ayat 19 sampai 21. enggak ada sampai 21 sampai 20 aja. Sampai 20 coba. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, apa yang mau ditanyakan? Iya. Kan selalu Itomikana mengatakan bahwa Allah Bapa itu Yesua itu sendiri, Yeshua HaMashiach itu sendiri. Tapi kenapa ketika Yesus berkata demikian kepada itu, kenapa tidak mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Yesus saja, bukan dalam nama Allah Bapa dan dalam Roh Kudus? Kenapa? Kira-kira gitu. Ya karena Yeshua HaMashiach adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Berarti Yesus memuliakan Bapa dalam atas nama Bapa. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yeshua, ya. Iya. Iya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Artinya dibaptis di dalam nama Dia. Karena Iya, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Yeshua itu sendiri. Iya, tapi kenapa tidak dihilangkannya yang dua itu? Kenapa? Dihilangkan yang dua maksudnya? Kenapa contohnya Kak Itokumikana, kenapa nggak hanya Yesus mengatakan baptislah mereka dalam namaku? Ya itu nama Dia, di dalam nama Dia Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dalam nama Yeshua Mashiach. Roh Kudus itu. Iya. Siapa nama Bapa? Yohanes 17 ayat 6. Nama Bapa telah diberikan kepada Yeshua, ya. Siapa nama anak? Matius 1 ayat 21. Ya. Namanya adalah Yeshua karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa nama Roh Kudus? Matius Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi Ya. penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Oke. Kudus diutus dalam nama siapa? Dalam nama Yeshua. Makanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu dalam nama Yeshua. Saya akui itu memang satu Esa kan? Iyalah, kan Dia Yahweh yang Echad. Iya. Boleh saya tambah lagi? Kenapa maksudmu kau tambah-tambah firman Tuhan gitu? Bukan. Saya Nah, terus? tambah untuk bertanya. Boleh, satu lagi silakan. Saudari Kumikana percaya bahwa yang wafat di kayu salib itu
eh, semua nama itu ada. Contohnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Yesua lah yang wafat, mati dan bangkit. Iya, percaya. Saya percaya. Siapa Ya, yang percayalah. membangkitkan Yesus itu sendiri di alam kubur. Ya rohnya sendiri. Ya rohnya sendiri, roh Yesua. Ya roh Yesua itu sendiri. Rohnya Ya. itulah Elohim. Roh itu dari mana dulu? Itoku. Ya Yesua itu adalah Elohim yang Maha Kuasa. Elohim Ya, itu paham. adalah roh. Tapi roh itu kan berasal dari Bapa kan? Ya Yesua lah Bapak itu. Iya, paham aku kan? Saya paham tuh. Nah, Cuman terus kalau udah paham, apa terus yang mau ditanyakan lagi? Gini, tapi beda-beda pikiran ya. Gini, yang saya kurang setuju dengan saudari Mikana. 2 minggu yang lalu saudari Mikana berdiskusi dengan orang Katolik yang dari NTT, ya kan? Nah, lalu yang berbohong itu ya, dia ngaku mualaf ternyata tidak. Bukan yang benar orang Katolik dia, Kak. Bukan, yang Dominik namanya, Dominik. Iya, si Dominik itu kan berbohong. Ngaku-ngaku mualaf Jadi ternyata gini, tidak. Kan walaupun berarti dia pembohong. Walaupun dia berbohong. Tapi sok ngajarin. Iya, walaupun dia berbohong, tapi itu kan urusan dia, dosa dia lah kayak. Nah, Iya, jadi mana mungkin dari pembohong ada kebenaran. Yang kurang saya setuju dengan pernyataan Ito Mikana bahwa yang mati di kayu salib itu ikut serta itu atas nama Bapa dan Roh Kudus. Menurut saya, yang mati atau yang wafat di kayu salib itu adalah Yesus itu sendiri. Walaupun dia sebenarnya itu Allah itu sendiri, tetapi kekuasaan kealahan dia waktu dia wafat itu telah diserahkan kepada yang namanya Bapa, walaupun dia sendiri. Nah, jadi tolonglah ini saya mohon, gimana lah cara menjelaskan kepada seluruh umat Kristiani atau Kristen itu supaya benar-benar paham. Itu tujuan saya. Saya bukan mau mendebat ya, tetapi supaya firman itu hidup di dalam setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu aja. Ya, boleh kita berbeda pendapat kan, namun saya akui bahwa Yesua HaMashiach itu Allah Bapa itu sendiri. Tapi pada saat-saat tertentu ya, Yesus itu memuliakan nama Bapanya, dan pada saat-saat tertentu Allah Bapa itu memuliakan namanya di dalam nama anaknya. Ya. Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Kenapa? Karena dia dilahirkan melalui firman lewat rahim manusia. Jadi Begini saja. Nah, Ini. ya silakan. Lebih bagus percaya kepada firman Tuhan. Yang Saya lahir percaya. itu adalah Tuhan. Saya Lukas percaya. 2:11 ya. Ya. Yang mati dan bangkit itu adalah Tuhan. 1 Iya. Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Saya Yang percaya. menyelamatkan umatnya adalah darah Elohim, Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Ya, Saya yang percaya. mati dan bangkit itu adalah Elohim Bapa. Wahyu 1 ayat 18 ayat 1 Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 itu komparasi dengan Yesaya 44 ayat 6, karena yang awal dan akhir itu adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri. Ya, gitu aja ya. Percaya dengan firman Tuhan aja, Bang. Oke, gitu aja ya. Oke, Bang, terima kasih. Jangan lupa baca Alkitab selalu, jangan lupa Ya, berdoa salam. ya. Ya, Salam. waalaikumsalam. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku.